Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat iman, jasmani beserta rohani bagi kita semua. Amin. Dan tak lupa pula salawat berakaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dengan banyak-banyak bersalawat pada beliau, mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan jodoh itu sudah ada yang mengatur, Syekh. Iya, betul. Jadi kenapa saya membawa, mungkin netizen pertama, kenapa Mas Rangga membawa Syekh Guru Besar Zahir ke suatu tempat? Ya, saya cuma mau tahu karena di daerah sini, arah sini itu tempatnya berkeliarannya para menjadi. Tuh, tuh suara mereka tuh. Kita tertawa. Saya mau nanya, kita tentang buka-buka sedikit aja. Saya kan cuma ingin tahu. Boleh. Apakah saya dengan Mama Skaro itu sudah lama berjumpa? Kalau namanya sama Mas Karyo itu sudah cukup lama sekali saya bersahabat dengan Mas Karyo. Jadi kalau saya ceritakan ini 2 hari 2 malam pun belum selesai. Oh iya. Jadi tidak perlu sampai segitu lama, kita cukup cerita yang seadanya aja. Karena masih banyak lagi yang mau saya kerjakan di Padepokan ini. Iya, alhamdulillah. Untuk memusnahkan Saibah. Jadi itu yang saya mau kerjakan di Padepokan ini. Tapi gini sih, kita dalam memusnahkan Saibah itu kayaknya nggak mudah sih. Ya, namanya izin Allah semuanya. Iya betul, karena atas izin Allah semuanya yang Maha Kuasa. Tetapi Syekh Zahir itu di Pulau Jawa, tepatnya di Cirebon itu, apakah sudah lama gitu berjumpa dengan Mama Skaro itu, awalnya di mana? Kalau cerita awalnya, beginilah saya ceritakan ya. Jadi dulu kami bersahabat, berteman kalau dikatakan semasa SD itu. Semasa SD saya berteman sama Mas Karyo, akhirnya satu kelas waktu letting kelas 3. Ya kan? Begitu kami kelas 3, satu kelas gitu sama Mas Karyo, bahkan satu bangku. Dan ada juga namanya itu sahabat kita namanya CPI. Jadi begitu tamat dari SD, kami lari menuju mau memasuki sekolah ke pondok pesantren. Akhirnya bertiga ini kami memasuki pondok pesantren. Si I menjawab, kalau saya memasuki sekolah bagian agama saya tidak mau, kata dia kan. Jadi kami sama Mas Karyo lanjut sekolah. Jadi CPI tidak mau melanjutkan ke sekolah agama, dia pergi berkelana entah kemana, kami pun tak tahu rimbanya. Akhirnya begitu tamat dari sekolah pondok, kami dengan Mas Karyo mencari ilmu yang bisa istilahnya untuk menjaga diri seperti ilmu kebatinan. Kami lari ke Pulau Jawa. Berdua sama Mas Karyo mencari guru di sana. Selesai tamat pesantren, kami lari ke Pulau Jawa, merantau ke sana. Akhirnya jumpalah sebuah padepokan. Jadi di sanalah kami berguru. Begitu kami sudah lama berguru, ada sekitar 5 tahun. Saya pikir kalau begini-gini aja tak ada artinya nih, nggak ada menghasilkan uang, cuman menghasilkan mendapat amal dan mendapat ilmu dari Allah aja. Saya pikir ya kan, menghasilkan uang tidak ada. Jadi pikir terus, selanjutnya saya renungkan, akhirnya saya memundurkan diri dari perguruan itu. Saya akhirnya balik kampung dan Mas Karyo pun mencegah saya. Kok bisa begitu Bang Ucok? Kok sampai pikirannya kok terlalu pendek? Kalau dulu
panggilannya Bang Ucok ya Bang setelah. Ucok. Ya, Padahal dulu. nama aslinya Zahir. Mbak Zahir. Panggilan dari Bang Ucok. Dulu masa SD Ucok. Nah, betulnya Zahir ya kan, tapi udahlah nggak usah dipikirkan masa itu. Jadi saya tekad bulat balik lepas dari perguruan itu, akhirnya Mas Karyo melanjutkan perguruannya seterusnya. Ya katanya kan? Mas Karyo itu berguru hampir 30 tahun ya. Melanjutkan. Terus dia tuh balik ke Sumatera, Ya, betul. membuat suatu padepokan, dan Sejair juga Ya. itu berguru kepada yang lain menjadi yang lebih baik hampir 30 tahun juga dan membuka padepokan di Jawa. Tidak, bukan seperti itu. Jadi saya mengundurkan diri dari padepokan Pulau Jawa itu. Hasilnya pun tidak ada, cuma dapat beramal, berzikir begitu-begitu aja seterusnya ya kan. Menghasilkan uang tidak ada. Jadi saya balik kampung. Begitu saya balik kampung ke rumah, saya renungkan diri saya, kerjaan tak ada, menganggurlah dikatakan sampai 2 bulan 3 bulan lamanya. Tetapi kalau Mama Karyo tetap Dia lanjut perguruan berguru di gitu. Pulau Jawa. Tetap dia di sana, dia pendiriannya kuat. Saya tak sanggup kayak gitu ya kan, karena saya dulu istilah katakan perokok ya kan. Di sana untuk merokok pun payah. Jadi gini, sesudah itu saya balik kampung, ada namanya sahabat saya kan, teman sekampung. Jadi kapan kau balik, Cok? Dari pesantren, bilang saya itu nggak pesantren, saya berguru di sana mencari amal kebatinan. Saya bilang, alah tak perlu itu, dibilangnya kan sama si kawan tadi. Jadi akhirnya nanti kau ikut aku, kalau kau mau bergaji kau 1 juta satu malam, kita mudah-mudahan berhasil. Jadi ketepatan itu bergeraklah kami malam ya kan, ikut dia tadi. Ketepatan waktu itu saya lobe saya tetap ada di kepala dan tasbih saya di leher. Masih bertasbih. Tetap saya ingat. Berarti itu. ini sama Mas Karyo berpisah Gitu makanya aja. lama ya. Makanya lama. Jadi rupanya diikut sama dia, rupanya akhirnya diajak saya merampok. Astagfirullah. Jadi saya pun merampok, dihabisi masa ya kan, diramikan masa. Akhirnya teman saya tadi tewas kena pukulan masa. Saya pun habis babak belur juga, tapi alhamdulillah ada lobe dan tasbih. Ya, saya paksa berbohong. Loh, saya kok dipukuli? Saya bilang kan, sedangkan saya tak tahu apa-apa. Saya baru keluar dari masjid. Saya bilang, kok bisa sasarannya saya? Ya Bapak, saya itu ngikut dari belakang, tak tahu saya dia tuh mau rampok. Saya bilang, iya kan, Dek? Jadi akhirnya, Dek, lepaslah saya dari mereka, ya kan, bebas. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya renungkan diri saya, kalau gini-gini ikut saya bisa mati konyol nih, saya pikir ya kan. Lalu kembali lagi. Lalu pulang ke rumah. Akhirnya sesudah itu saya bingung sana kemari kayak orang stres. Pergi saya ke pasar dengan bawa modal sebungkus rokok. Begitu saya pergi ke pasar, berdiri seperti orang yang nggak tentu hala ya kan. Mobil Fortune pun berhenti di depan saya. Jadi saya pun kaget. Rupa-rupanya itu teman sahabat kami bertiga waktu dulu sama Mas Karyo. Saya tak tahu. Tetapi itu bukan Mas Karyo ya? Bukan. Sahabat kami waktu yang namanya PI. Jadi dia panggil saya. Loh, Cok, kok bisa jadi begini? Saya pun kaget. Malu, bukan malu, kaget, lupa dengan dia juga begitu lama kami nggak jumpa. Tapi dia memakai jubah juga? Tidak, dia aliran sesat. Jadi sesudah itu akhirnya cerita jalan, datang dia, ngapain cerita jalan, naik aja ke mobilku, mari kita cari restoran yang paling megah. Begitu kami naik mobil, masuk restoran yang paling megah. Sesudah itu begitu makan terhidang dengan pelayan segala macam, udah banyak potong cerita, dibayarlah sama si PI. Berapa ini nilai, Dek? 1 juta di PI Jawa. Kalau 1 juta itu kecil, 5 juta pun pernah kami makan di restoran kayak gini. Bahkan restoran ini pun kok bisa saya borong semua kalau memang dijual. Saya kaget sekalinya PI ngambil uang ke dalam mobil, sekali bawa koper. Saya pikir dalam koper itu pakaian, rupanya uang bermiliaran rupiah. Saya kaget. Jadi akhirnya selesai dibayar, kami pergi naik mobil, cerita di mobil. Apa rupanya ini bisa kau jadi begini? Saya bilang kan.
kalau perkara gini, kalau kau ikut aku, mudah-mudahan bisa sukses seperti saya bilangnya. Jadinya sesudah itu saya ikut jejak dia lah, pergi ke Kalimantan berguru istilahnya di sana dikatakan berguru ilmu hitam. Iya kan? Pengalaman Syekh Jahir ini lama ya. Banyak, saya cukup lama sampai bisa menjadi ulama ya. Sampai istilahnya ini masih kejahatannya dulu yang cerita. Iya, saya kejahatannya. Jadi ikut bersama dia ke Kalimantan berguru ilmu hitam. Akhirnya di sana saya menuntutkan ilmu sampai selesai 5 tahun lamanya. Saya pun bisa mendapatkan uang banyak, ya kan? Bisa menyantet orang, bisa guna-gunai orang segala macam. Bisa saya bikin. Akhirnya saya banyak uang, saya pulang kampung, saya berumah tangga. Ya kan? Saya berumah tangga, akhirnya saya punya anak 2. Saya buka situ pampet dukun besar. Dukun santet ya. Nah, dukun besar saya bilang, bukan dukun santet. Bisa segala mengobati orang yang sakit, orang yang mau mati bisa saya obati. Jadi akhirnya hebohlah nama saya situ. Begitu heboh nama saya situ, udah terkenal. Akhirnya saya udah kaya, saya mau kawin lagi. Akhirnya orang rumah saya nggak mengizinkan, anak-anak pun nggak ngasih. Akhirnya datanglah keributan. Jadi keributan, akhirnya saya pukul orang rumah saya hingga jadi cacat. Astagfirullahaladzim. Begitu akhirnya tetap pendirian saya mau kawin, anak-anak pun juga istilahnya recok, nggak boleh. Begitu saya memukul anak-anak, kontak batin Mas Karyo datang, tiba-tiba datang. Mas Karyo itu datang tiba-tiba? Datang tiba-tiba. Oh. Datang tiba-tiba karena saya memukul anak saya lagi. Langsung kontak ya? Karena orang rumah udah saya pukul jadi cacat. Anak saya pun mau pukul, tiba-tiba Mas Karyo datang, ada kontak batinnya sama saya. Jadi begitulah kami berdebat sama Mas Karyo. Saya bilang jangan kau campuri urusan saya, karena ini urusan keluarga. Mas Karyo jawab, jangan Pak Uco, udah orang rumah Pak Uco siksa seperti ini jadi cacat, anak lagi mau dibikin. Oh, dulu memang panggilnya Pak Uco ya? Uco, ya. Padahal nama aslinya Jahir. Pak Zahir. Nah, jadi sekarang ini Jahir. Jadi alhamdulillah berdebatlah kami sama Mas Karyo, belaga ilmu. Sempat main duel, ya kan? Akhirnya saya sempat dikalahkan sama Mas Karyo. Ditaklukkan sama Mas Karyo, akhirnya saya sadar. Dan saya sadar, akhirnya disadarkan Mas Karyo, kenapa kau begini, Cok? Dia bilang, ya oke Mas. Akhirnya sesudah itu saya kembali lagi ke Padepokan ke Pulau Jawa di Cirebon. Iya. Saya menuntut ilmu lagi di sana supaya bisa saya seperti Mas Karyo. Dan Mas Karyo juga buka Padepokan di Nah, Sumatera. Mas Karyo ya? pun sudah buka di Padepokan, dia sudah jaya. Alhamdulillah, kawan lama udah jadi milioner di Padepokan ini. Akhirnya saya menuntut ilmu di sana Sampai bisa membuka Padepokan. sampai saya menuntut ilmu sana sampai saya buka pesantren. Oh. Bahwa santri-santri saya pun banyak. Dan saya kirimkan pun anak buah saya di sini, murid saya di sini di Padepokan pesantren untuk menuntaskan hal-hal yang gaib yang ada di Padepokan pesantren, Padepokan Mas Karyo ini. Saya turunkan, ternyata kontak batin saya tetap bergetar. Anak buah saya tadi dikirimkan tidak ada apa-apanya. Berarti pada intinya Syekh Jahir ini maaf ya, dulunya pun pengkhianat ya. Pengkhianat saya cukup bejat jadi manusia dulu, cukup jahat. Sampai panggilannya Bang Ucok ya. Itulah. Jadi gini Syekh, yang kita pikirkan bagaimana cara untuk menemukan Mas Karyo, Mas Terhan dan Rozak dengan strategi apa sih? Karena kan kekuatannya saya bisa tahu sendiri toh. Iya betul. Seperti tadi malam itu kan kita sudah lihat meninggalnya salah satunya sentip yang mau bertobat. Iya betul. Dan Syaibah itu ya begitulah. Jadi harus strategi apa yang harus kita buat ini? Ya harus strategi, kita harus berzikir dan membaca ayat-ayat itu yang bisa kita hadapi dengan. Tapi sering kita bacakan itu ya kita memang manusia tidak bakal bisa menyerah kan, tidak Iya. boleh pantang menyerah. Tetapi kayaknya
kok sulit sekali gitu untuk menjatuhkan Syaibah gitu. Ya, namanya memang iblis, memang agak susah sedikit, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa itu semua kita akan musnahkan. Yang penting ada izin Allah Ya, Subhanahu wa karena percaya taala. dalam diri, iman dalam hati. Iya, betul. Karena buat para penonton sekalian juga doakan kami. Di sini kami tinggal kesatria, yaitu ada Syekh Jahir, ada satu lagi murid Syekh Ali. Iya. Bahkan tuh banyak itu para ulama, seperti kita nggak tahu tuh ulama tiba-tiba bisa mengikut sama Syaibah. Apakah itu ulah rozak apa saja kita belum tahu. Kan Iya, sampai betul. ada katanya Senario, Iya. siapa tuh Samsul Bahri, Iya. siapa lagi, banyak. Jadi saya heran kok ada 3 ulama memakai pakaian seperti Syekh Jahir ini juga, bertutupkan kepala semua, berzikir tapi mempercayai bahwasannya Tuhan mereka tuh cukup Syaibah, tidak ada yang lain. Astagfirullah. Itulah namanya udah masuk ajaran sesat. Macam siapa namanya sahabat kita siapa? Rojak. Iya. Nah, Rojak kan sudah mengikuti Syaibah. Nah, itulah yang akan mau kita tarik Rojak kembali ke padepokan kita supaya dia bisa bersama-sama lagi. Bagaimana sih kalau kita cari rojak ke arah dalam? Bisa. 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 Ya. Jadi buat penonton ini kita close saja. Nanti setelah kita tuh para suara nyirong Iya, itu. Saya takut. saya dengar, saya sudah dengar. Dengar ya. Saya sudah Jadi dengar. nanti kalau misalnya ada rojak kita akan buat satu video lagi biar direkam sama kameran. Saya sudahi bila tepul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang Ayo sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Sing diparingi Mamas Karyo, ben diadoh sifat kang koro. Nanging ojo nganti lali, diwoco terus sampai pitu bengi. Fokus sabar, iku wajib, biar bagus waktu ini. Ayo master mbak kalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat, ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di Sendang Sejagat, padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adit langkat, stabat Strobot. Mari belajar master mater, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu rajin. Dunia mengimari gusti, ojo simpen dendam mirin jarawati. Ketui so ikhlas sabar lan tawakal, ilmu bisa mancing gawe bekal. Ojo njaluk nanging kudu sabar, mergo ilmu iku koyo kembang mekar. Kafe iso mergo ono proses, tetap semangat master salah PSS. Sendang